wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujaria, NIM 2021869904134. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Prodi Kimia Universitas Musamus Merauke. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Sojol, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Yang terhormat dosen penguji, izinkan hari ini saya melakukan uji kinerja praktek pembelajaran pada materi keseimbangan kimia di kelas 11 MIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ya, sudah sarapan tadi di rumah? Sudah. Ya, jadi untuk hari ini kita belajar kimia ya, harus semangat ya. Karena ya apa yang kita peroleh hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya. Nah, sebelum kita belajar ya, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelasnya silakan dipimpin temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelasnya. Nah, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, kita menyanyikan lagu nasional ya, yang berjudul Garuda Pancasila ya. Bagaimana kehadiran hari ini? Apakah hadir semua atau ada alfa dan bolos? Hadir semua. Ya, hadir semua, bagus ya. Jadi untuk kedepannya dipertahankan ya. Jangan ada yang alfa dan bolos. Bagus ya, hari ini sudah hadir semua. Nah, hari ini ya kita akan belajar materi baru ya. Materi baru tentang kesetimbangan kimia. Nah, sebelum kita lanjut ya, minggu lalu kita telah mempelajari materi tentang laju reaksi ya. Masih ingat ya? Minggu lalu kita mempelajari tentang laju reaksi ya, di mana ada reaksi yang berjalan cepat dan juga ada reaksi yang berjalan lambat. Nah, ada beberapa contoh reaksi ya. Kalian lihat di gambar, kelihatan? Oke. Yang pertama ada reaksi apa? Benar, ada reaksi pembakaran. Kemudian ada reaksi pembakaran dan juga ada reaksi es cair. Nah, dari ketiga gambar itu ya merupakan beberapa contoh dari reaksi kimia yang terjadi di kehidupan sehari-hari ya. Dimana kalau kita membahas tentang laju reaksi, ada yang berjalan cepat dan juga berjalan lambat. Nah, kira-kira mana reaksi yang berjalan cepat di situ? Pada gambar, reaksi apa kira-kira? Pembakaran. Ya, reaksi pembakaran. Apalagi? Es cair. Ya, es cair. Nah, kalau yang berjalan lambat? Pergerakan. Reaksi pergerakan. Nah, jadi ada reaksi yang kembali dan juga tidak. Nah, kalau reaksi yang terjadi ya, yang bisa kembali itu namanya reversible atau bolak-balik ya. Kemudian kalau yang tidak bisa kembali namanya irreversible ya, atau reaksi yang tidak bisa bolak-balik atau yang kita kenal dengan reversible dan irreversible itu merupakan ya contoh dari kesetimbangan kimia yang akan kita pelajari hari ini ya. Lihat gambar. Apakah gambar yang kalian lihat di slide? Apa ini? Gambar apa? Permainan ya? Ya, siapa yang pernah main permainan seperti ini? Bagaimana hubungan
sesuai kemampuan kalian. Oke. Jika sudah selesai, nanti silakan duduk ke depan ya. Jadi nanti akan terlihat ya bagaimana perbedaan ya pengetahuan kalian sebelum mulai pembelajaran dan sesudah kegiatan pembelajaran ya. Sebelumnya ya, masih dengan kelompok yang sama. Ya silakan. Ya. Dipisahkan ya antara. Sekarang kita akan masuk pada ya orientasi masalah ya. Jadi Sinta yang pertama yaitu orientasi masalah. Sekarang kalian lihat di slide. Pernahkah kamu berpikir kenapa air di bumi tidak pernah habis? Ya, kita nonton ya video berikut. Es di kutub atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya. Setara air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Perubahan besar air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Kemudian menyerap ke tanah, telan lagi dia, makanya dia ada namanya disebut dengan siklus air. Jadi air tidak akan pernah habis. Meskipun berapa banyak yang kita pakai, ya air itu akan kembali menguap. Nah, menguap itu menjadi awan, awan menjadi hujan. Ya, makanya kalau kita hubungkan dengan materi kita hari ini, itulah kesetimbangan kimia. Ya, jadi proses yang ada di alam ini ya melewati juga proses kesetimbangan kimia ya. Jadi tadi sudah terjawab ya salah satu contoh tentang kesetimbangan kimia. Nah, untuk lebih memahami ya kesetimbangan kimia, silakan mengerjakan LKPD secara berkelompok ya. Jadi silakan dibuka LKPD-nya ya. Di LKPD tadi juga sudah ada orientasi masalah yang sudah kita tadi sama-sama saksikan. Nah, selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD ya. Kumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau ada yang tidak dipahami silakan ditanyakan ya. Jadi seluruh kegiatan aktivitas yang kalian lakukan Ibu nilai ya, karena ada penilaian kinerja ya, penilaian tentang tanggung jawab, kerjasama ya, kita kalian berdiskusi. Oke, waktunya sekitar 20 menit ya, silakan dikerjakan. Ini kelompok 5 ya, kelompok 5 apa ada kendala? Ya, silakan dijawab ya. Boleh dibagi LKPD-nya supaya teman yang lain juga mencari gitu ya. Bagi. Ya, oke. Jadi manfaatkan ya berbagai sumber ya. Ada masalah? Ya, ini kalian berdua jangan berkelahi ya. Silakan bekerja sama ya.
masih kosong. Coba ya, cari dulu satu-satu. Ya, waktunya 15 menit lagi ya. Silakan berdiskusi dengan teman kelompok ya. Jadi setelah kalian mencari informasi masing-masing, kemudian didiskusikan kembali dengan teman kelompoknya ya. Gitu. Gimana sudah? Ya? Ya, apa ya? Ada katalis? Faktor katalis. Faktor katalisnya yang berkembang. Jangan faktor katalis lagi reaksi ya. Cari di mana faktor katalisnya. Nah, tadi. Ini pengaruh konsentrasi, suhu, tekanan dan volume. Pengaruhi oleh Jadi ada berapa pengaruh yang didapat? Ada berapa? Ada 4. Ada pengaruh suhu, konsentrasi, kemudian tekanan dan volume ya. Ya, ini nomor 1 dan 3 kemudian terjawab ya. Ya, ini jelaskan keseimbangan kimia berdasarkan jalan reaksinya. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ada reaksi apa? Reversibel dan irreversibel. Ya, tadi ya, tinggal dicari penjelasannya di mana. Dan kelompok 3 kenapa? Secara kendala? Ya, waktunya 3 menit lagi kita akan presentasi. Presentasi dimulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah?
silakan maju. Ya, dipresentasikan hasil yang diperoleh tadi. Ya, silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah reaksi kimia yang dikelompokkan menjadi dua berdasarkan jalan reaksi, yaitu reaksi satu arah irreversibel dan reaksi dua arah reversibel. Yang kedua, jelaskan ciri-ciri kesetimbangan kimia. Yang pertama yaitu perubahan konsentrasi. Dalam reaksi kesetimbangan, perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi mengakibatkan pergeseran kesetimbangan apabila konsentrasi salah satu zat yang reaksi ditambah atau dikurangkan. Yang kedua, perubahan suhu. sekarang ya berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada tanggapan? Ya. Oke, silakan kelompok 5. Apa yang ditanggapi? Saya mau bertanya. Oh, mau bertanya? Ya, silakan. Untuk kelompok 1 kan tadi jelaskan tentang pengertian keseimbangan kimia. Ya. Bagaimana reaksi kimia dikatakan seimbang? Oke, pertanyaannya bagaimana dikatakan ya reaksi kimia itu setimbang? Reaksinya? Ya, Harus ada yang salah daripada harus ada yang salah dengan bagaimana? Yang dikatakan seimbang bagaimana? Coba yang lain. Ayo, siapa yang mau membantu menjawab? Oke, jadi untuk kelompok 1 ya mempunyai kendala untuk menjawab ya bagaimana suatu reaksi itu dikatakan setimbang. Ya, kelompok berapa yang ingin membantu menjawab? Oke, silakan kelompok 4 ya untuk menambahkan. Suatu reaksi dalam reaksi kimia dikatakan sama bila reaksi kanan dan reaksi kiri jumlahnya sama. Oke. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, jadi ternyata sudah presentasi, cuma mungkin ada ya belum siap ya. Jadi ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, pertanyaan dari kelompok 5. Oke, kita sekarang lanjut di kelompok 2. Silakan maju untuk mempresentasikan. Ya, silakan dipresentasikan soal yang nomor 2 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, nomor 2. Kasih besar suaranya ya. Jelaskan ciri-ciri kesetimbangan kimia. Ciri-cirinya yaitu dapat langsung berhenti saat reaksinya telah habis. Itu saja. Oke. Kemudian untuk nomor 3. Nomor 3, jelaskan kesetimbangan kimia berdasarkan jalan reaksinya. Berdasarkan jalan reaksinya dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah irreversibel dan reaksi dua. Untuk kelompok 2. Nah, sekarang ada tambahan untuk kelompok 2 berdasarkan presentasinya mereka. Mungkin ada tanggapan atau tambahan masukan atau mungkin pertanyaan. Ada? Tidak ada, berarti sudah jelas ya. Oke, sekarang kita persilakan kelompok 2 untuk kembali ya. Silakan maju kelompok 3 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 3. Ya, silakan dipresentasikan soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan soal nomor 4. Jelaskan reaksi keseimbangan kimia berdasarkan wujudnya. Keseimbangan kimia dibedakan menjadi keseimbangan homogen dan keseimbangan heterogen.
Kesetimbangan homogen adalah suatu kesetimbangan di dalamnya hanya terdapat suatu macam wujud zat. Kesetimbangan heterogen adalah suatu kesetimbangan yang di dalamnya terdapat kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Bisa kesetimbangan berdasarkan wujudnya ada dua. Apa? Homogen dan heterogen. Ya, jadi kalau homogen itu artinya satu zat. Ya, kalau heterogen itu bermacam-macam atau lebih dari satu jenis zat. Ya, heterogen. Ada pertanyaan? Ya, yang serius ya, tidak boleh ketawa ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menjelaskan faktor yang akan mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama ada perubahan konsentrasi. Apabila konsentrasi salah satu zat yang bereaksi ditambah atau dikurangi, kesetimbangan akan bergeser dari zat yang bertambah atau menuju zat yang berkurang konsentrasinya. Kedua ada perubahan suhu. Apabila suhu sistem diturunkan, kesetimbangan sistem akan bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor eksoterm. Yang ketiga ada perubahan tekanan dan volume. Kesetimbangan reaksi juga dipengaruhi oleh perubahan tekanan dan volume. Pergeseran kesetimbangan akibat perubahan tekanan dan volume hanya berpengaruh bagi zat berfase gas saja. Dalam reaksi heterogen, perubahan zat berfase padat maupun cair tidak berpengaruh pada kesetimbangan. Oke. Sudah? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Ada tambahan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 4 kembali ke tempatnya ya. Kita tekan lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil kerja kelompok kami mengenai faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Yang pertama, perubahan konsentrasi zat. Yang kedua, perubahan suhu. Yang ketiga, perubahan tekanan dan volume reaksi. Itulah tadi penyampaian dari kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Tidak ada? Oke, silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing ya. Ketika diskusi, tolong ya dimanfaatkan sebaik-baik waktunya ya dengan mencari informasi dari berbagai sumber ya, supaya informasi yang diperoleh itu juga banyak ya. Jadi kalian punya banyak referensi sehingga bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ya. Oke, jadi sekarang kita akan mengevaluasi kembali proses diskusi tadi ya. Sekarang pertanyaannya ya, yang tadi ya, apa yang dimaksud dengan kesetimbangan kimia? Ya, kesetimbangan kimia apa tadi? Apa tadi kesetimbangan kimia? Suatu reaksi yang terjadi ketika laju reaksi ke kanan dan sama dengan laju reaksi ke kiri. Sama. Oke, jadi kesetimbangan ini maksudnya juga ya, bahwa laju reaksi ke kiri dan ke kanan itu sama. Ya, atau misalnya ya jumlah zat yang ada di kiri dan kanan itu juga sama. Kemudian kesetimbangan berdasarkan reaksinya ada dua ya, reversibel dan irreversibel. Kalau reversibel artinya apa? Ya, reversibel itu bisa bolak-balik. Kalau irreversibel itu yang satu arah atau dia tidak bisa kembali. Kemudian berdasarkan wujudnya ada dua ya, homogen dan kesetimbangan heterogen. Ya, homogen itu berarti artinya kesetimbangan yang berlangsung apabila hanya satu zat atau satu wujud ya. Kalau heterogen berarti dia lebih dari satu wujud atau satu zat. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan ya sebelum kita lanjut pada kegiatan penutup? Ya, kelompok berapa yang ingin memberikan kesimpulan? Kelompok berapa? Kelompok 5. Ya, kelompok 5 silakan. Silakan berdiri untuk memberikan kesimpulan.
keseimbangan kimia dipengaruhi oleh konsentrasi zat, suhu, tekanan, dan volume reaksi. Berdasarkan jalan reaksinya terbagi menjadi dua, yaitu inversibel dan reversibel. Berdasarkan wujudnya dibedakan menjadi homogen dan heterogen. Ada pun faktor yang mempengaruhi luas permukaan dan katalis. Sekian dari kelompok kami. Saya Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pertama. Bagus, tadi kesimpulannya juga semua sudah benar ya. Sekarang saatnya kita post test ya. Silakan bukunya ditutup kembali, LKPD-nya dikumpulkan ya. Bukunya ditutup kembali. Sudah. LKPD-nya dikumpul ya. Soalnya Pak tolong dibagikan dulu ya. Sudah? Ya, sudah. Boleh dimulai ya. Sudah semua? Jadi minggu depan materi yang akan kita pelajari masih tentang kesetimbangan kimia ya. Jadi kita akan mempelajari peranan-peranan kesetimbangan kimia di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian untuk di rumah ya Ibu informasikan kembali dipelajari materinya ya yang sudah kita pelajari hari ini dan akan yang kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita menutup ya, siapa yang ingin memberikan refleksi pembelajaran hari ini ya? Ya, coba dari kelompok 4. Ya, kelompok 4 silakan ada refleksi pembelajaran untuk hari ini. Menurut kelompok 4 seperti apa? Baiklah, refleksi pembelajaran pada hari ini itu pembelajarannya sudah cukup bagus karena memakai LKPD, menggunakan PowerPoint. Cuman hari ini terkendala dengan jaringan dan saya rasa teman-teman sudah cukup aktif. Cuma lebih diaktifkan lagi. Baiklah, itu saja refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Maharani yang sudah memberikan refleksi pembelajaran. Berikan tepuk tangan ya. Nah, jadi kegiatan pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Kita persilakan kembali ke kelasnya untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan ke kelasnya ya. Teman-teman, mari kita berdoa setelah selesai mengikuti pembelajaran. Berdoa dimulai. Jadi sebelum kita keluar ya, nanti setelah ini kita istirahat ya, diingatkan ya, tetap tertib di luar ya, tidak ada yang keluar dari lingkungan sekolah. Ya, terima kasih untuk kegiatan hari ini ya, dan diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.